warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Hari ini berjumpa lagi dengan Purifa. Kita akan belajar fikih. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dengan khusyuk, tangannya diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang syarat dan rukun tayamum. Yang pertama, kita akan membahas tentang syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum adalah beberapa hal yang harus ada ketika akan melakukan tayamum. Jadi syarat tayamum itu adalah hal-hal yang harus ada ketika akan. Jadi sebelum melakukan tayamum. Tanpa salah satu dari beberapa hal tersebut, maka tayamum yang kamu lakukan menjadi tidak sah. Berikut syarat-syarat melakukan tayamum. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Jadi, kalau sudah ada suara azan, kalian tidak dapat menemukan air, maka boleh bertayamum karena waktu sholat telah tiba. Tidak boleh ya anak-anak, sebelum waktu sholat jauh gitu, kamu sudah tayamum. Nggak boleh, misalkan sholat duhurnya waktunya jam 12 misalkan ya. Akan tetapi kalian melakukan tayamumnya jam 11. Nah itu tidak boleh ya, karena itu belum masuk waktu sholat. Jadi syarat yang pertama itu sudah masuk waktu sholat. Nah tanda masuk waktu sholat itu adalah suara azan. Seperti itu ya. Kalau belum suara azan terdengar, kalian sudah tayamum, itu tidak boleh, karena itu tidak memenuhi syarat melakukan tayamum. Yang nomor 2, sudah berusaha mencari air tetapi tidak dapat. Karena mungkin musimnya sangat kering ya, kemarau yang sangat panjang, sehingga tidak ada air sama sekali di mana-mana. Kalian sudah berusaha mencari air tetapi tidak dapat. Nah, dalam keadaan tersebut sudah memenuhi syarat tayamum. Yang nomor 3, ada halangan karena sebab tertentu untuk menggunakan air. Misalnya karena sedang sakit yang sangat parah. Apabila menggunakan air, maka sakitnya akan bertambah parah. Nah, dalam keadaan seperti itu boleh bertayamum, atau dalam safar atau perjalanan. Syarat yang keempat, yaitu dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Jadi debu atau tanah itu harus bersih dan suci. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun tayamum. Selain syarat tayamum, ada pula rukun tayamum. Rukun tayamum adalah hal yang wajib dikerjakan apabila ditinggalkan menyebabkan tidak sahnya tayamum. Jadi kalau rukun itu harus dikerjakan ya.
Kalau tidak dikerjakan maka tayamum kalian tidak sah. Berikut adalah rukun tayamum. Yang pertama, niat tayamum. Adapun niat tayamum yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Rukun tayamum yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu. Mengusap ya ini ya kalimatnya ya anak-anak, bukan membasuh ya. Mengusap, jadi debunya itu hanya diusapkan di muka sampai merata, seperti itu ya anak-anak. Nomor 3, rukun tayamum nomor 3 yaitu mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah atau debu. Rukun tayamum yang keempat yaitu dilakukan secara tertib atau berurutan. Jadi setelah niat itu memukulkan telapak tangan ya pada debu. Yang kedua lalu mengusap muka. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku. Jadi rukun tayamum harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh loncat-loncat. Misalkan tangan dulu, lalu muka, lalu niat, tidak boleh ya anak-anak, harus berurutan dulu. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang syarat dan rukun tayamum. Syarat tayamum yang pertama sudah masuk waktu sholat. Yang kedua sudah berusaha mencari air tetapi tidak dapat. Yang ketiga, ada halangan karena sebab tertentu untuk menggunakan air, misalnya sedang sakit parah atau dalam safar atau perjalanan. Yang keempat, dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Itu adalah syarat tayamum ya anak-anak. Sedangkan rukun tayamum yang pertama yaitu niat tayamum. Yang kedua mengusap muka dengan tanah atau debu. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah atau debu. Dan yang keempat dilakukan secara tertib atau berurutan. Semoga apa yang Bu Rifa sampaikan bermanfaat dan anak-anak bisa menerapkan tayamum ketika sudah memenuhi syarat-syarat tayamum. Ingat pesannya Bu Rifa, selalu jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih, sampai jumpa. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa akhir majlis bersama-sama. Semoga apa yang Bu Rifa sampaikan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Tangannya diangkat ya, membaca hamdalah dan doa akhir majlis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.